من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk melanjutkan kembali pengajian rutin kita, masih dalam pembahasan tafsiran singkat dari juz yang ke-29. Terkhusus lagi kita masih melanjutkan tafsiran singkat dari surah Al-Muzammil. Mudah-mudahan malam hari ini para jamaah sekalian kita bisa selesai dari tafsiran surah Al-Muzammil. Malam hari ini kita masuk ke dalam ayat yang ke-15 sampai ayat yang terakhir insyaallah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Inna, sesungguhnya kami, arsalna, telah mengutus, ilaikum, kepada kalian, rasulan, seorang rasul. Rasul di sini maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul. Apa tugasnya rasul ini? Syahidan, sebagai saksi, alaikum, atas kalian. Kata Imam Ibnu Katsir, ai bi'a'malikum, sebagai saksi atas amal perbuatan kalian pada hari kiamat. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ngajar manusia. Kemudian nanti pada hari kiamat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan jadi saksi. Saksi apa? Saksi atas semua amal ibadah yang kita lakukan. Sebagian ulama menyebutkan, ini yang dengarkan dulu dari ustadz kita, Ustadz Fauzi Athhar rahimahullahu ta'ala. Nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala akan bertanya kepada kita semua tentang selapu amal perbuatan yang kita lakukan. Kita sholat, kita mengerjakan ini, mengerjakan itu. Setelah itu Allah tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah tanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, betul tidak amalan yang dikerjakannya ini? Apakah pernah engkau ajarkan amalan yang dikerjakannya ini?" Perbuatan, pegawaian yang kita lakukan di dunia ini, dari perbuatan-perbuatan agama, kan diantara syaratnya itu setelah ikhlas apa? Mutaba'ah, ikut contoh. Nanti pada hari kiamat Nabi SAW ditanya oleh Allah, nah perbuatan orang ini wahai Rasul, pernah engkau contohkan atau tidak? Kalau ternyata pernah, Nabi katakan pernah. Kalau ternyata tidak pernah, Nabi katakan, ya mia-mia ini, dia buat-buat ini.
Ini di antara tafsiran ulama, syahidan alaikum. Rasul yang kami utus itu sebagai saksi atas kalian. Kata Imam Ibnu Katsir, bi'a'malikum yaumal qiyamah, saksi untuk perbuatan kalian pada hari kiamat. Makanya sering kita diingatkan, lamun kita beribadah, ikutlah contoh. Ikutlah contoh. Karena nanti pada hari kiamat, Nabi SAW didatangkan oleh Allah untuk jadi saksi semua ibadah kita. Yang dilakukannya ini, solat ini, ada contohnya darimu wahai Rasul. Kalau ternyata ada, alhamdulillah. Kalau ternyata tidak ada, fahuwa raddun, tertolak. Taib. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna arsalna ilaikum rasulan. Sesungguhnya kami telah utus kepada kalian seorang rasul, syahidan alaikum, sebagai saksi atas kalian. Kama, sebagaimana, arsalna, kami dulu pernah mengutus, ila fir'auna, kepada Fir'aun, rasulah, seorang rasul. Siapa dia? Nabi Musa alaihissalam. Jadi perhatian ayat ini. Dalam ayat 15 surah Al-Muzammil ini ada dua kata rasul. Ada dua kata rasulah. Inna arsalna ilaikum rasulan. Ini si pertama. Syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan. Dua kata rasulan dalam ayat 15 ini. Rasulan yang pertama siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian rasulan, seorang rasul, Nabi Muhammad alaihi wasallam. Rasulan yang kedua siapa? Nabi Musa alaihissalam. Kama arsalna ila fir'aun, sebagaimana kami utus kepada Fir'aun rasulan, seorang rasul juga. Ya. Baik. Kemudian, fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Fa'asa fir'aun. Kemudian Fir'aun asa, bermaksiat, ar-rasula, kepada rasul itu. Apa arti maksiat jemaah sekalian? Apa arti maksiat? Pegawaian lenge. Taib. Maksiat itu dua. Si pertama, tidak menjalankan perintah. Yang kedua, melakukan larangan. Itu maksiat. Maksiat itu tidak lepas dari yang dua ini. Ada maksiat bentuknya tidak menjalankan perintah. Orang yang tidak sholat, maksiat tidak? Maksiat. Orang yang tidak puasa, maksiat. Ya, taib. Orang yang tidak berbakti, maksiat. Apa jenis maksiatnya? Tidak menjalankan perintah. Orang yang berzina, maksiat. Orang yang minum khamr, maksiat. Orang yang berjudi, maksiat. Apa jenis maksiatnya? Melanggar larangan. Ya. Maksiat itu dua. Dek narak si ketelu. Hanya ini saja. Karena agama itu hanya dua isinya agama ini. Apa isinya agama ini? If'al, kerjakan. Berarti apa itu? Perintah. Wala taf'al, jangan kerjakan. Apa itu? Si dua ini isi agama. Ya. Kita belajar dari nol sampai seterusnya. Yang kita pelajari yang dua ini. If'al, kerjakan. Wala taf'al, jangan kerjakan. If'al, perintah. Wala taf'al, larangan. Dan maksiat itu melanggar yang dua ini. If'alnya, kerjakan, tidak dikerjakan. Wala taf'al, jangan kerjakan. Malah itu yang dikerjakan. Maksiat. Fa'asa fir'aunur rasulah. Fir'aun, dia bermaksiat kepada Rasul itu. Siapa Rasul di sini? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa menyuruh Fir'aun melakukan ini. Dek mele Fir'aun.
Nabi Musa melarang Fir'aun, jangan berbuat ini, jangan berbuat ini. Justru itu yang dikerjakan. Ya. Apa hukumannya? Fa'akhadnahu, maka kami pun menghukumnya. Akhdhan wabila, dengan hukuman yang sangat besar. Subhanallah, luar biasa ayat Al-Quran ini. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kami telah mengutus kepada kalian seorang Rasul, Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kami mengutus kepada Fir'aun seorang Rasul, Nabi Musa AS. Kenapa Allah mengatakan seperti ini? Kenapa Allah buat perbandingan sebagaimana kami mengutus kepada Fir'aun Rasul Nabi Musa? Kata Ibnu Katsir, antum aula bil halaki wad damar in kadzabtum. Fir'aun dihukum oleh Allah gara-gara bermaksiat kepada Nabi Musa. Maka kalian lebih pantas untuk celaka dan binasa kalau kalian mendustakan Nabi Muhammad SAW. Lebih pantas daripada Fir'aun. Kenapa? Lianna rasulakum asyraf. Karena Rasul yang diutus kepada kalian lebih mulia ketimbang Musa. Fir'aun dihukum gara-gara tidak taat kepada Nabi Musa. Fir'aun dihukum gara-gara tidak taat kepada Nabi Musa. Maka kalian yang telah diutus kepada kalian Nabi Muhammad SAW, kalau kalian tidak taat, lebih pantas untuk dihukum. Alasannya apa? Lianna rasulakum asyraf, karena Rasul kalian itu lebih mulia. Itu makanya Allah gandengkan, sungguhnya kami telah utus kepada kalian seorang Rasul, sebagaimana kami utus kepada Fir'aun seorang Rasul. Ya. Lamun Fir'aun saja Allah hancurkan gara-gara nikmati timpa Nabi Musa AS, berapa lagi kita? Allah akan hancurkan kita lamun dia mati timpa Rasul AS. Nabi kita lebih mulia. Nabi kita lebih mulia. Ya. Baik. Paham tidak ayat ini? Ya. Baik. Fa'asa Fir'aunur Rasula. Jadi Fir'aun ini dia mendustakan Rasul. Jamaah sekalian, sering tiang ingatkan, Fir'aun ini bukan nama orang ya. Lagu Fir'aun ini nama jabatan. Dulu, di zaman dulu, semua orang yang jadi raja di negeri Mesir disebut Fir'aun. Dulu. Balagu nengka dendek sudah tanggor Fir'aun. Ya, presiden Mesir sekarang Fir'aun katanya. Dulu. Siapapun naik jadi raja di Mesir, Fir'aun namanya dulu. Siapapun namanya. Ya, pada Soitali Indonesia, siapapun namanya naik jadi pemimpin kita, apa namanya? Presiden. Pak Soekarno, presiden. Pak Soeharto, presiden. Ya, Pak SBY, presiden, dan seterusnya. Siapapun, presiden panggilannya. Fir'aun ini jabatan. Dikna nama. Ya, bukan nama. Jadi Allah hancurkan Fir'aun gara-gara tidak taat kepada Rasul Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Allah mengatakan, "Fakaifa tattaqun?" Fakaifa, maka bagaimana mungkin tattaqun, kalian akan bertakwa. Ngombe cara anda gen takwa. In kafartum, kalau kalian ingkar, tidak percaya, tidak beriman, yauman, kepada suatu hari, yaj'alul wildana, yang bisa menjadikan anak-anak kecil syiba, beruban. Hari apa itu? Hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kaifa tattaqun, bagaimana mungkin kalian bisa bertakwa kalau kalian tidak percaya terhadap hari kiamat. Maka kata para ulama, di antara cara untuk bisa bertakwa itu sering-sering ingat kiamat. Apa arti takwa? Jalankan perintah, tinggalkan larangan.
kalau kita ingat ada hari kiamat, hari pembalasan, kita akan terdorong untuk melakukan perintah dan kita tidak akan berat meninggalkan larangan. Kalau kita ingat hari kiamat ini, ya, kalau kita ingat, misalkan jemaah sekalian, datang waktu sholat, Allahu Akbar, kita ingat, saya kerjakan sholat, nanti pahalanya insya Allah saya temukan pada hari kiamat. Kita akan cepat, mudah. Begitu pula, kita ingin melakukan dosa, nyebuk-nyebuk, sembunyi-sembunyi melakukan dosa, tapi langsung kita ingat, meskipun tidak ada yang melihat saya sekarang, tapi nanti hari kiamat saya temukan dosanya. Nggak jadi kita kerjakan. Maka di antara cara paling hebat untuk membuat orang bertakwa itu sering-sering ingat kiamat. Sering-sering ingat kiamat. Makanya Allah katakan, wa kaifa tattaqun? Fa kaifa tattaqun? Bagaimana mungkin kalian bisa bertakwa? Dia ingin bertakwa, jemaah sekalian. In kafartum, kalau kalian ingkar, tidak percaya, yauman, kepada hari, yaj'alul wildana syiba, yang menjadikan anak kecil beruban, yaitu hari kiamat. Ya. Makanya orang-orang hebat itu sering memikirkan hari kiamat. Bendik Narak sih lebih hebat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam memikirkan hari kiamat. Ya. Beliau memikirkan hari kiamat itu sampai rambut beliau beruban. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, oban Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lebih dari 20. Oban lembe, oban di rambut, oban di jenggot, kalau dihitung tidak lebih dari 20. Oban Nabi alaihi salatu wasallam. Ada oban beliau, lagu ndek nalui. Ya, tidak lebih dari 20. Itu pun beliau beruban gara-gara memikirkan hari kiamat. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Abu Bakar melihat rambut Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, qad syibta. Wahai Rasulullah, ternyata sudah uban pelungguh ini. Dilihat, kan harap putih ini. Ternyata Anda sudah beruban, wahai Rasul. Kata Nabi SAW, syayyabatni hudun, wal waqi'atu, wal mursalat, wa amma yatasa'alun, wa idha syamsu kuwirat. Saya dijadikan beruban oleh surat Hud, surat Al-Waqi'ah, Al-Waqi'ah tentang kiamat, surah Al-Mursalat tentang kiamat, surah Amma Yatasa'alun tentang kiamat, surah Idza Syamsu Kuwirat tentang kiamat. Berarti yang membuat Nabi SAW beruban adalah gara-gara memikirkan apa? Hari kiamat. Ya, memikirkan hari kiamat. Jadi orang-orang hebat itu mereka tidak pernah lupa hari kiamat. Orang-orang hebat. Lamun orang-orang yang tidak hebat, badunia doang. Allah Subhanahu wa taala katakan, inna haula, sesungguhnya mereka, yuhibbunal ajilata, sangat cinta terhadap dunia, wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila, sampai mereka lupa ada hari yang berat menunggu mereka. Subhanallah. Yuhibbunal ajilah, santer cintanya terhadap dunia, wa yadharuna wara'ahum, sampai lupa ternyata ada hari menunggu mereka, yauman thaqila, hari yang berat. Nah, ini dia jemaah sekalian. Masing-masing kita bertanya sudah sama diri kita sendiri. Berapa sering kita mengingat hari kiamat? Ya, berapa sering kita mengingat hari kiamat ini? Taib. Dan ini menunjukkan hari kiamat itu dahsyat. Yaitu apa? Kata para ulama, Allah mengatakan yauman yaj'alul wildana syiba, hari yang bisa menjadikan anak kecil beruban. Ini bahasa kiasan ini. Jadi si angkun dahsatna jelo kiamat ini, seandainya hari kiamat ditemukan oleh anak kecil, langsung anak kecil itu beruban. Langsung beruban. Ya, saking dahsyatnya. Ya. Baik. Jangankan anak kecil, jangankan kepala kita. Allah lanjutkan, as-samaa'u munfatirum bih. As-sama', langit. Munfatirun, terbelah.
Apa li Al-Quran terjemahan? Langit terbelah pada hari itu. Sepertinya kurang tepat. Si lebih tepat yang disebutkan oleh ulama tafsir, as-sama'u munfatirum bih. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri dan Imam Qatadah mengatakan, ay bisababihi min syiddatihi wa haulih. Langit terbelah gara-gara dahsyatnya hari kiamat. Bukan, ya langit terbelah pada hari kiamat. Lagu, apa sebabnya dia terbelah? Apa? Gara-gara takutnya melihat kiamat ini, dahsyatnya. Sampai langit terbelah, Bapak lagi otak. Itu cuma sekalian. Kalau langit saja terbelah saking dahsyatnya kiamat, apalagi kepala kita, apalagi rambut kita. Makanya luar biasa ayat ini. Sebelumnya Allah katakan hari kiamat menjadikan anak kecil beruban. Lebih dahsyat lagi, as-sama'u munfatirum bih. Langit terbelah bihi gara-gara dahsyatnya kiamat. Gara-gara dahsyatnya. La ilallah. Subhanallah. Kana wa'duhu maf'ula. Kana wa'duhu, keputusan Allah, janji Allah tentang kiamat maf'ula, pasti terjadi. Ya. Dalam ayat yang lain, innas sa'ata la'atiyatun, sesungguhnya kiamat itu pasti datang, la raiba fiha, tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, ini dia para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Allah di dalam beberapa ayat ini mengingatkan kita tentang hari kiamat. Ya. Dan sekali lagi, di antara cara untuk bisa bertakwa, sering-sering ingat kiamat. Sering-sering. Apalagi kita nih, awal zaman atau akhir zaman ini? Akhir zaman. Akhir zaman. Dia tak tahu tinggal berapa sisa umurnya dunia. Kita tidak tahu. Balagu Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba." Bisa jadi kiamat itu sudah dekat. Itu sudah bahasa kita jemaah sekalian. Dendek main tebak-tebakan. Sang karing 20 tahun ruana. Karing 100 tahun ruana. Karing 200. Enggak usah tebak-tebakan. Pakai kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Siapa tahu kiamat itu sudah dekat. Ya. Kesering-sering memikirkan kiamat. Kenapa Allah menyebutkan tentang kiamat di beberapa ayat ini? Inna hadhihi tadhkirah. Sesungguhnya ini tadhkiratun, peringatan. Faman sya', maka siapa yang mau, ittakhadha ila rabbih sabila, silahkan dia mencari jalan menuju Tuhannya. Ini peringatan. Kami sekedar menyampaikan peringatan. Faman sya', setelah datang peringatan, faman sya' sai mele, siapa yang mau, ittakhadha ila rabbih sabila, silahkan cari jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, pulang menuju Allah, kembali ke jalan Allah. Siapa yang mau? Berarti ini menunjukkan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Tidak ada paksaan. Inna hadhihi tadhkirah, selapunya ini peringatan. Kami tidak paksa. Faman sya', siapa yang mau, ittakhadha ila rabbi sabila. Silahkan ambil jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Agama tidak memaksa kita. Agama sekedar dijelaskan. Agama tidak memaksa kita. Tetapi kita harus memaksa diri kita. Ya, ada perhatian ini. Kalau agama tidak memaksa, sudah jelas. Kenapa tidak dipaksa kita oleh agama? Karena agama ini sudah jelas dan kita diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagu dah ingat, selapu pilihan ada akibatnya. Ya, dendek marak dengan liberal, no? Orang liberal mereka membaca ayat di dalam surat Al-Kahfi, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Siapa yang mau beriman silahkan, siapa yang mau kafir silahkan. Apa kata orang liberal? Oh, berarti bau tak beriman, bau ndik. Karena Allah mengatakan, "Faman syaa'a falyu'min." Siapa yang mau beriman silahkan. Wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau kafir silahkan. Lanjutkan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala setelah itu mengatakan, kami persiapkan bagi orang-orang yang kafir neraka. Jadi
kita diberikan pilihan, lagu harus kita ingat semua pilihan itu ada resiko, ada akibat, ada hasil. Lamun dah milih saya milih bertauhid, silahkan. Siapa yang mau bersyirik, silahkan. Semua sudah jelas. Lagu dah ingat, yang bertauhid insya Allah ada janji surga. Yang berbuat syirik maka diancam dengan kekal dalam neraka. Dia tahu lah maksa sudah. Ya. Ayat Al-Quran sudah jelas, hadis Nabi SAW sudah jelas. Tetapi diri kita ini yang harus memaksa diri kita sendiri. Paksa diri kita untuk mengambil tauhid, paksa diri kita untuk mengambil sunnah, paksa diri kita untuk menjalankan salat 5 waktu, paksa diri kita untuk menjalankan puasa, paksa diri kita untuk berbakti, paksa diri kita untuk beribadah. Diri kita. Ya. Karena lamun kita paksa diri kita tetap manja. Para ulama mengatakan an-nafsu katifli, jiwa manusia ini seperti anak kecil. Mara anak kecil yang nyusu itu, kalau kita biarkan anak ini, maka dia akan, mohon maaf, dia akan terus nyusu sampai besar. Pada kita ibu-ibu itu ketika menghentikan anaknya nyusu, dipaksa atau tidak? Dipaksa. Sampai mohon maaf kadang dipasang di areanya itu dipasang si payet-payet itu dipasang supaya anaknya berhenti, dipaksa. Nangis anaknya, dibiarkan. Jiwa kita ini seperti anak kecil, lamun kita paksa, baginta tinduk-tinduk doang. Ginta malas-malas doang. Harus paksa jemaah sekalian. Al-Imam Muhammad Ibnul Munkadir mengatakan, apa kata beliau? Kabattu nafsi arba'ina sanatan. Saya memaksa diri saya 40 tahun untuk melakukan ketaatan hatta tattuha, sehingga setelah 40 tahun baru saya terbiasa. Petang dah 1 tahun saya paksa diri saya. 1 tahun masih berat, 2 tahun masih berat, 3 tahun masih berat, 10 tahun masih berat. Setelah 40 tahun bro ringan. Butuh dipaksa. Ngaji ini dah butuh dipaksa. Ya. Ngaji ini bukan masalah sabol bensin atau ndek sabol. Iya. Ada orang bensin motornya habis, tapi dia paksa dirinya beli. Tapi ada orang full bensinnya, lagu full alasannya. Lamun dia paksa diri, kita seperti ini terus. Full bensin, full alasan. Tapi orang kalau paksa dirinya, kosong bensinnya, sekedar bensin seliter berapa harganya, beli. Kita butuh paksa diri kita. Agama tidak memaksa kita, la ikraha fid din. Tapi siapa yang butuh memaksa? Diri kita sendiri. Paksa diri kita jemaah sekalian. Paksa diri kita. Ya. Taib. Kalau kita ingin selamat. Nah ini dia. Inna hadhihi tadhkirah, ini peringatan. Faman syaa, siapa yang mau, ittakhadha, silahkan dia ambil ila rabbihi, menuju Tuhannya, sabila, jalan. Cari jalan menuju Allah. Dan ingat kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, tidak ada jalan menuju Allah, tidak ada kecuali jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, lau taraqal abwaba kullaha, seandainya seseorang dia mengetuk semua pintu, maka semua pintu menuju Allah tertutup kecuali pintu Nabi SAW. Walau sara ala turuki kulliha, kalau dia berjalan di semua jalan untuk menuju Allah, faturuku masdudatun, semua jalan itu diblokir, ditutup, illa tariqa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kecuali jalannya Nabi Muhammad SAW. Maka ayat ini juga menyuruh kita untuk mutabaah. Ini peringatan, siapa yang mau cari jalan menuju Allah. Jalan saya, jalannya Nabi Muhammad SAW. Ya, jalannya Nabi Muhammad SAW. Dendek pada yang urusan dunia kanca agama. Sebagian orang mengatakan, aduh, banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan menuju Roma. Ya itu Roma. Ini surga, surga. Kalau jalan surga hanya satu, jalannya Nabi Muhammad SAW. Dendek pada yang Roma sama surga. Ya. Banyak jalan menuju Pancor, banyak jalan menuju Masbagi, banyak jalan. Iya, itu dunia.
Banyak jalan menuju Mataram, banyak jalan. Itu dunia. Kita bicara surga ini. Lamun surga berapa jalannya? Satu. Jalannya Nabi Muhammad alaihissalam. Sampai Nabi alaihissalam mengatakan apa? Kullu ummati, semua umatku yadkhulunal jannata, akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Selaku umatku akan masuk surga, kecuali sindek meleta masuk surga. Heran para sahabat, ya Rasulullah, wa man ya'ba, wahai Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga? Man ata'ani dakhalal jannah, yang taat kepadaku itu yang masuk surga, yang mengikuti jalanku. Wa man asani, yang bermaksiat kepadaku, tidak taat kepadaku, faqad aba, dia yang tidak mau masuk surga. Berarti jalan menuju surga hanya satu, jalannya Rasul alaihissalam. Lamun jalan si lain tanda kita milih sama surga. Ya, milih kita masih lain doang. Apa karena neraka namanya. Nasallallahu salamatu wal afiyah. Taib, ini dia. Kemudian ayat yang terakhir. Subhanallah jemaah sekalian. Ayat yang terakhir ini Allah tunda turunnya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, sampai ayat yang tiang bacakan tadi. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila, ayat 19. Itu turun. Sedangkan ayat terakhir ayat 20 ditahan oleh Allah. Berapa lama ditahan? 1 tahun. 1 tahun. Setelah 1 tahun 12 bulan. 1 tahun atau 12 bulan. Baru Allah turunkan ayat yang terakhir. Untuk apa? Untuk menghapus kewajiban sholat tahajud. Ketika turun ayat pertama, qumil laila illa qalila. Wahai Rasul, bangun sholat malam. Maka ini sholat malam wajib pada saat itu. Wajib. Berapa lama mereka wajib sholat malam? Setahun. Wajib sholat malam, setahun. Setelah 1 tahun baru Allah turunkan ayat terakhir. Ini untuk menghapus kewajibannya. Ini dikatakan oleh Aisyah dalam riwayat Imam Muslim. Aisyah mengatakan 12 bulan kami, Nabi dan para sahabat itu wajib sholat tahajud. Setelah itu Allah turunkan penutup surah ini, yaitu ayat terakhir. Kemudian Allah pun menjadikan salatal laili nafilatan, yaitu menjadi salat sunnah. Itu sebabnya jemaah sekalian, salat sunnah yang paling afdal itu adalah salat tahajud, salat malam. Kenapa? Karena dia pernah wajib. Ya. Pada sumara sabda Nabi alaihissalam, puasa sunnah yang paling afdal setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram, bulan ini, terutama tanggal 10-nya. Puasa apa itu? Asyura. Kenapa? Karena Asyura dulu pernah wajib. Dulu puasa Asyura tanggal 10 Muharram pernah wajib. Tetapi setelah itu dihapus kewajibannya, diganti dengan puasa Ramadan. Begitu pula ini jemaah sekalian, layak sebelum kewajiban sholat 5 waktu, yang wajib itu sholat apa? Sholat tahajud. Ya, setelah itu dihapus. Nah, kita baca ayat penghapusnya ini. Kita baca ayat penghapusnya. Inna rabbaka ya'lamu. Inna, sesungguhnya. Rabbaka, Tuhanmu, wahai Rasul. Tuhanmu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Tuhanmu, ya'lamu, mengetahui. Annaka, bahwasanya engkau, takumu, berdiri sholat malam, adna min thuluthayil lail, kurang dari 2/3 malam. 2/3 malam, kurang. Ya, kira-kira berapa jam 2/3? Ya. Intinya, Allah katakan, Allah tahu ketika engkau sholat tahajud itu, engkau sholat tahajud, lama sholat tahajudmu itu kurang dari 2/3 malam. Wa nisfahu, atau kadang engkau sholat malam setengah malam. Setengah malam, buih untuk sholat, setengah malam habis untuk sholat.
Wa thuluthahu, kadang sepertiga malam. Ya. Nabi SAW beda-beda sholat tahajud beliau. Dulu, kadang kurang 2/3 malam, kadang setengah malam habis untuk sholat tahajud. Kadang 1/3 malam. Wa ta'ifatun, begitu pula sekelompok minalladzina ma'ak, dari orang-orang yang bersamamu. Siapa yang bersama Nabi Muhammad SAW? Para sahabat. Sahabat pun sholat malam mereka seperti itu. Makanya para ulama mengatakan jangan buat jatah tertentu untuk sholat malam. Dendek ada pihak batasan tertentu untuk sholat malam, jangan. Saya harus sholat tahajud itu 2 jam. Jangan. Ya, tiap malam harus 2 jam. Kemudian dia pasang alarm. Mulai 11 rakaat, harus 11 rakaat ini 2 jam. Jangan buat batasan-batasan seperti ini. Kenapa? Nanti kita akan bosan sendiri. Ya, tiang akan mulai sholat tahajud setiap malam 2 jam. Telu kelem, telu bulan libur. Telu kelem tahajud, telu bulan libur. Nabi SAW mengatakan apa? Liyusalli ahadukum nasyatahu. Seseorang di antara kalian kalau ingin sholat tahajud, sholat malam, hendaklah dia sholat nasyatahu, sesuai dengan semangatnya, sesuai dengan kemampuannya. Dendek jemaah sekalian. Buat batasan tertentu itu, jangan. Ya, jangan. Kalau memang misalkan malam ini kita itu kayaknya kuatnya 6 rakaat sudah cukup. Kemudian sisanya sibukkan diri dengan zikir, baca Quran. Atau doa, itu waktu mustajab. Ya. Jangan dendek miak patokan harus 2 jam. Pada marat sholat tarawih misalkan, dendek miak patokan harus tarawih itu 3 jam. Dendek. Ya. Nabi SAW kata Ibnu Katsir, tarotan. Kadang 2/3 malam, kadang setengah malam, kadang 1/3 malam. Begitu pula para sahabat. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Wallah, dan Allah lah yuqaddiru, yang menentukan al-laila wan nahar, siang dan malam. Allah yang menentukan siang dan malam. Kadang beberapa waktu kadang malamnya lebih panjang dari siangnya. Lalu di waktu yang lain siangnya lebih panjang dari malamnya. Ini Allah yang menentukan. Ya. Biasanya kalau musim dingin apanya yang panjang? Malam. Kalau musim panas, siang. Ya. Subhanallah. Apa kata sebagian ulama salaf? Sebagian ulama salaf tatkala sakit, ketika dia sakit parah, ada orang datang menjenguk dia, bejangu. Kemudian dia ditanya, kira-kira apa yang paling engkau rindukan? Apa sih paling kangen anda di atas kehidupan dunia ini? Dia mengatakan, saya rindu puasa sunnah di musim panas, dan saya rindu sholat tahajud di musim dingin. Puasa sunnah di musim panas, berarti yang dicari yang panjang itu. Ya. Dan saya rindu sholat malam di musim dingin, yang panjang itu. Baik. Luar biasa mereka ini. Alima allan tuhsuh. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu, allan tuhsuh, kalian tidak akan bisa menghitung. Ya. Maksudnya sebagian mengatakan menghitung kewajiban yang Allah wajibkan. Dan itu yang dikuatkan oleh Ibnu Katsir. Fataba alaikum, lalu Allah pun memaafkan kalian. Nah, ini dia, Allah memaafkan kalian. Ya. Mulai dikurangi sholat tahajud ini. Lamun di awal-awal itu qumil laila illa qalila, bangunlah sholat malam illa qalila, kecuali sedikit pakai tidur. Kebanyakan sholat malam. Au nisfahu, atau setengahnya. Ternyata pertama ini wajib, maka berat para sahabat itu. Mereka tetap kerjakan tapi berat. Karena tiap malam harus sholat malam setengah
malam, atau bahkan qumil laila illa qalila, hanya sedikit mereka bisa tidur, berat. Tetap tapi mereka kerjakan, mereka paksa. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan. Fataba alaikum, Allah maafkan kalian. Faqra'u, maka bacalah di dalam salat ma tayassara, apa yang mudah minal Qur'an, dari Al-Qur'an. Ini dalilnya Imam Abu Hanifah membaca surah Al-Fatihah itu tidak wajib dalam salat, kata beliau. Namun Imam Abu Hanifah, ya, menurut Imam Abu Hanifah membaca surah Al-Fatihah itu bukan rukun salat, dia wajib. Yang wajib, kata beliau, membaca surah Al-Quran. Surah apa? Surah apa-apa. Karena Allah mengatakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Di dalam salat baca apa yang mudah dari Al-Qur'an. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Jadi menurut Imam Abu Hanifah, kalau ada orang salat Allahu Akbar, setelah membaca doa iftitah, langsung dia Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak baca Al-Fatihah, Allahu Akbar, ruku, sah, kata Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena dia sudah membaca yang mudah dari Al-Qur'an. Yang mudah di sini yang dia hafal, yang dia tahu. Tetapi pendapat Imam Abu Hanifah dibantah oleh 3 mazhab, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Ya. Kenapa? Betul Allah menyuruh membaca yang mudah dari Al-Quran, tetapi Nabi SAW mengatakan la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab, tidak sah salat orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Ya. Berarti lamun Al-Fatihah ini harus dibaca. Setelahnya surah tambahan, itu yang silahkan baca yang mudah-mudah, silahkan. Itu kata kebanyakan ulama, dan ini dia pendapat yang benar. Ya, adapun pendapat Imam Abu Hanifah, maka dia lemah dalam masalah ini, pendapat beliau ini. Jadi ndek dah maca, lamun dah solat sendirian atau ida jadi imam. Ya. Jangan tidak membaca Al-Fatihah. Baik. Jadi Allah suruh membaca yang mudah. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian, dari sini para ulama mengambil kesimpulan, terutama kalau kita jadi imam, itu baca yang mudah-mudah. Apa maksudnya yang mudah? Si tetu-tetu kita hafal. Makanya Ustaz Dr. Firanda, beliau mengatakan, imam jangan murojaah dalam sholat. Murojaah dia dalam sholat. Ya, akhirnya panjang yang dia baca. Yang namanya orang murojaah kadang banyak salahnya. Gelanyat salahnya. Lamun demelim baca murojaah dalam solat tahajud sudah, solat tahajud sendirian, pegang Quran boleh. Lagu tatkala jadi imam jangan murojaah, baca yang mudah. Apalagi Nabi SAW mengatakan man shalla ma'an nas falyukhaffif, siapa yang jadi imam ringankan. Ya. Baik. Jadi faqra'u ma tayassara minal Qur'an, baca yang mudah dari Al-Qur'an. Dan ini menunjukkan kepada kita juga yang boleh dibaca itu hanya Al-Quran. Karena Allah mengatakan baca yang mudah minal Quran. Firman Allah Al-Quran. Dendek dah baca firman Allah hadis kudusi. Hadis kudusi firman Allah tidak? Firman Allah hadis kudusi. Ya, dendek dah baca. Meskipun hadis kudusi firman Allah, tetapi dia bukan Quran. Jangan dibaca dalam sholat. Hadis Nabi SAW, dendek dah baca. Allahu Akbar, innamal a'malu binniyat. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Allah kanggo batal salatnya. Kenapa? Allah mengatakan minal Quran. Harus Al-Quran. Baik. Alima an sayakunu minkum marda. Alima, Allah tahu. An sayakunu, akan ada minkum, di antara kalian, mardo, orang-orang yang akan sakit. Nah, mulai dihapus kewajiban sholat tahajud. Sahabat ini meskipun mereka sakit, dipaksa dirinya sampai ada sing gelepok. Kenapa? Karena sholat tahajud wajib. Maka
alima an sayakunu minkum marda. Allah tahu akan ada di antara kalian yang sakit. Wa akharun, sebagian kalian yadribuna fil ardi, ada yang merantau siang harinya, pergi sapar siang harinya, yabtaguna min fadlillah, mencari rizki. Ya, ada si ngawis, ada si ngarat, ada si macam siang harinya. Kan kalau capek siang harinya, malamnya enggak kuat. Allah tahu itu. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah, dan sebagian kalian ada yang berperang di jalan Allah. Dah bayangan sedang perang kemudian bareh malam harus la ilaha illallah, berat. Allah tahu, makanya faqra'u ma tayassara min, baca apa yang mudah dari Al-Qur'an. Kata Abdullah bin Abbas, ayat ini menghapus kewajiban salat tahajud. Balagu tetap sunnah jadinya. Iya, tetap sunnah jadinya. Sedikit lagi. Wa aqimus shalah, dirikan salat. Wa atuz zakah, keluarkan zakat. Wa aqridullah, dan berikan Allah minjem. Qardon hasana, dengan pinjaman yang baik. Dan sadi Allah nyingga. Ya, sadi Allah berotang. Qardon itu utang. Berikan hutang kepada Allah, hutang yang baik. Apa maksudnya? Bersedekah. Allah menyebut hutang, Allah menyebut sedekah itu dengan sebutan memberikan. Allah berhutang. Ya. Dan Allah mengatakan, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Siapa yang mau memberikan Allah berhutang, Allah akan ganti dengan berlipat-lipat ganda. Ini kekhususan Allah. Lamun sesama manusia jangan diganti berlipat-lipat ganda. Ya. Kita nyadik dengan berotang, nih dah berotang 1 juta, kemudian kita baca ayat Al-Qur'an, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Allah ganti dengan berlipat-lipat ganda. Baida dah tulakang 3 juta. Ini khusus untuk Allah, khusus untuk Allah. Sepakat para ulama, adapun manusia meminjamkan uang 1 juta kemudian kita katakan balikkan lebih, sepakat ulama ini riba. Dosa besar. Sepakat ulama, dari perbedaan pendapat. Ini Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menyebut sedekah itu sama seperti kita memberikan Allah berhutang, supaya kita ini tidak berat bersedekah. Iya. Meskipun ini tidak boleh jamaah sekalian, ini tidak boleh. Seandainya ada orang kaya sekali sugi, kemudian orang ini jujur, selalu tepat. Dia selalu pegang ucapannya. Dia mengatakan dia kaya, selalu pegang ucapannya. Sadik tiang nyinggak ke piang deseket dulu. Angka kebetulan tiang tidak bawa uang ini. Kasih saya pinjam uang sida 50.000. Nanti saya ganti 5 juta. Sadik deh nyinggak. Seandainya boleh ini, seandainya boleh. Sadik deh? Sadik teh ya. Kenapa? Ini orang kaya, kemudian selalu menepati janji. Tidak ada yang lebih kaya daripada Allah. Tidak ada yang lebih menepati janji daripada Allah. Makanya Allah itu mengatakan, siapa yang mau ngasih Allah minjem? Sedekah maksudnya. Allah akan balikkan berlipat-lipat ganda. Tetapi harus qardon hasana, pinjaman yang baik. Imam Qurtubi mengatakan ada 9 syaratnya supaya dikatakan pinjaman yang baik. Tazan juluk kah? Ya, tiang endang izin menyelesaikan deh ya. Karing sekedik jamaah ini. Kita azan dulu. Ada nih. Enggak apa-apa kita azan tuh. Jangan tambah. Para jemaah sekalian, izin sedikit menambah secara singkat saja. Imam Qurtubi mengatakan pinjaman atau hutang yang kita berikan kepada Allah itu baru disebut sebagai qardon hasana, pinjaman yang baik, kalau memenuhi 9 syarat. 9 syarat. Yang pertama yang bacakan dari tafsir Imam Qurtubi, wal qardul hasan, pinjaman yang bagus kepada Allah, yang pertama, an yakunal mutasaddiqu sadiqan niyati. Orang yang memberikan pinjaman, maksudnya bersedekah ya.
Orang yang bersedekah itu harus ikhlas. Ini yang pertama. Harus ikhlas. Ya. Ya betagi bihi wajah Allah, hanya mencari wajah Allah. Dunar riya, tidak riya. Ini syarat si pertama, harus ikhlas ketika bersedekah. Syarat yang kedua, wa an yakuna minal halal. Harta yang disedekahkannya itu apa? Halal. Halal. Ya. Namun hasil judi misalkan dipakai sedekah, belum kordon hasanah itu. Harus halal. Yang ketiga, alla yaqsida ila radi fayukhrijuhu. Di samping halal, dia berusaha memilih yang bagus dari hartanya. Jangan dia pilih yang buruk-buruk. Ya, kadang sering yang katakan, kadang ubah sedikit bahasa kita kadang. Ada sebagian dengan apa kata? Arak lebali sisa makanan. Milih deki, nah dendek ngena sisa makanan. Ya. Jadi pilih yang bagus. Ya. Kadang dia halal tetapi tidak bagus. Ya. Misalkan kita punya terong Aceh tomat di rumah. Punya kita, halal atau tidak? Halal. Belagu ya bui embus. Itu ya. Ada terong Aceh kita bikin minyak sambal ini diambilkan yang embus-embus. Ini belum kordon hasanah ini. Kordon hasanah belum. Ya, pada mara ida nyadik dengan nyinggak kepe yang 100.000 lagu telu tepung nah. Benar kordon hasanah ini. Baik. Jadi pilih, jangan pilih yang buruk. Yang keempat, an yatasaddaqa fi halin ya'mulul hayata. Dia bersedekah ketika dia sedang sehat. Sehat. Ya. Kenapa? Di sana berat. Lamun sedekah tatkala sakit parah wajar. Pas sakit parah sudah tidak bisa lagi, air dimasukkan keluar, nasi dimasukkan keluar. Apa kata dia? Bangkat saya untuk pembangunan masjid, wajar. Belagu tatkala sehat, di sana dia bersedekah, ini yang luar biasa. Nabi SAW pernah ditanya, ya Rasul, apa sedekah yang paling afdal? Anta tasaddaqa wa anta sahihun syahih. Engkau bersedekah ketika engkau sahih, sehat, syahih, dan ketika engkau sangat suka sama hartamu itu. Baik. Jadi ini dia, si keempat. Kemudian yang kelima, an yukhfiya sadaqatahu. Dia rahasiakan sedekahnya. Ya. Lamun nabau je sebut-sebut, dia jemaah sekalian sebut-sebut. Ya, lamun nabau. Tiba-tiba orang ketika dia selalu ngecek rekeningnya 15.000 sisa saldonya. Tiba-tiba suatu hari dia cek 15 juta. Saya ngirim mang tiang ini ternyata pelungguh bersedekah diam-diam. Ya, kalau bisa belum menit bau coba. Taib an yukhfiya sadaqatahu, sembunyikan. Kemudian yang keberapa? Yang keenam, wa alla yamunna. Setelah sedekah jangan sebut-sebut. Jangan sebut-sebut. Sepi sudah, sepi. Dia sudah sembunyikan ketika bersedekah, jangan ketika sedekah dia sembunyikan. Lagu setelah itu dia bikin status. Iya. Ya. Subhanallah ya. Biarkan jamaah sekalian, orang yang ikhlas itu, kata Imam Ibnu Rajab, ikhlas itu seperti gaharu. Tahu udah gaharu? Gaharu itu yang dibakar itu ya, senger dia. Yang namanya gaharu yang dibakar, semakin ditutup semakin senger. Begitu pula dengan ikhlas ini. Tetap nanti akan kecium dia. Ya, mudah-mudahan ini tanda keikhlasan beliau. Ustaz kita Ustaz Yazid rahimahullah taala. Mudah-mudahan tanda keikhlasan beliau. Mudah-mudahan kita tidak memponis ya, tapi mudah-mudahan tanda keikhlasan beliau. Tatkala beliau hidup, kita tidak pernah tahu beliau bersedekah ke Palestina apa itu. Setelah beliau meninggal dunia, baru orang-orang di sana itu yang menceritakan. Subhanallah. Mudah-mudahan ini tanda keikhlasan. Jadi jangan lagi sebut-sebut sudah. Wa alla yamunna, jangan sebut-sebut. Kemudian yang ketujuh, an yastahqira katsira ma yu'ti.
dia selalu memandang sedekahnya itu sedikit. Selalu dia pandang sedikit sedekahnya. Ya. Dendek 5.000 marak 5 juta. Padahal sedekah 5.000 lagu marak 5 juta itu tokol tu itu tak bercerita. Dendek. Ya, justru tatkala bersedekah 5 juta seolah-olah 5.000. Pandang sedikit. Kemudian yang ke-8, an yakuna min ahabbi amwalihi, dia cari harta yang paling dia cintai. Ini berat ini. Harta yang paling dia cintai. Ya, taib. Berat ya. Kemudian yang terakhir, kenapa diletakkan ini yang terakhir, yang ke-9 ini, kenapa dijadikan nomor 9? Karena yang ini bukan menjadi inti yang 9 ini. An yakuna katsiran, yang dia sedekahkan itu banyak. Luwek dia sedekahkan, tetapi dia selalu memandang sedikit. Ya. Kalau kenapa ini jadi nomor 9? Karena dia bukan inti. Ya. Orang sedekah sedikit dia sedekah, tetapi kalau dia ikhlas besar. Pada kita para sahabat, apa kata Nabi SAW? Sedekahnya sahabat yang 1 mud atau setengah mud tidak bisa dikalahkan oleh sedekah kalian dengan emas sebesar gunung Uhud. Tidak bisa. Padahal sahabat sedekah gandum 1 mud atau setengah mud. Kenapa? Ikhlasnya mereka. Nah, kenapa yang ini usahakan banyak sedekahnya? Kenapa yang banyak ini dijadikan nomor 9? Karena dia bukan inti kalau yang ini. Ya. Nah, itu dia baru dikatakan pinjaman yang baik. Wallahu taala ala wa alam. Nyandang maaf atas segala kekurangan. Di sini tiang bacakan 1 atau 2 pertanyaan saja. Apakah benar tidak terjadi hari kiamat selama masih ada mengucapkan la ilaha illallah? Apakah benar? Ada hadisnya, tetapi ulama berbeda pendapat tentang maknanya. Hadisnya itu bukan la ilaha illallah, tetapi hadisnya itu mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat sampai tidak ada lagi yang menyebut nama Allah. Itu hadisnya. Dan itu yang dijadikan dalil oleh sebagian orang yang mengamalkan zikir Allah, Allah, Allah. Ya, kenapa? Karena Nabi mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat sampai tidak ada lagi nyebut nama Allah. Berarti ya ini. Tetapi ternyata dibantah oleh para ulama. Sebagian mereka mengatakan tidak akan terjadi kiamat sampai tidak ada lagi yang bertauhid, itu maksudnya. Ya, kenapa? Karena kiamat itu terjadi ketika yang tersisa itu manusia yang paling buruk, paling jelek. Ya, paling buruk, paling jelek. Ada hadisnya, cuman ulama beda pendapat tentang maknanya. Wallahu taala ala wa alam. Di sini ada pertanyaan dari jamaah yang mengikuti. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi malam saya mendengar kajian tentang adab terhadap mushaf Al-Quran. Saya terkejut mendengar jika mushaf diletakkan di samping kepala ketika tidur, bisa hukumnya syirik. Apakah memang seperti itu? Dari mana segi pendalilannya? Tanya sama yang menyampaikan. Tiang tidak tahu. Ya, tiang juga kaget mendengarnya. Ya. Ya. Baik. Tiang tidak tahu, ya. Namun kita sedang tidur, kemudian mushaf Al-Qur'an kita letakkan di samping kepala, jatuh syirik. Wallahu alam, tiang tidak tahu. Kecuali kalau dia meyakini sebagai azimat. Dia yakini sebagai azimat, itu pun masih beda pendapat ulama. Ya. Apakah azimat dengan Al-Qur'an itu syirik ataukah bagaimana? Nanti ada khilaf. Ya, tapi kalau sekedar tidur kemudian meletakkan mushaf itu dihukumi syirik, pada ketuhanan dengan si nyampeang ini. Tiang tidak tahu ini, tiang tidak tahu. Ya, wallahu taala ala wa alam. Tiang tidak tahu. Di mana posisi membaca ta'awudz dalam salat? Setelah selesai membaca doa iftitah. Setelah selesai membaca doa iftitah. Ya, jadi takbir Allahu Akbar. Ta'awudz itu sebelum membaca Al-Quran. Ada sebagian orang heran, kenapa doa iftitah dulu baru ta'awudz?
Kenapa bukan ta'awuz dulu baru doa iftitah? Allahu Akbar, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baru setelah itu Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Kenapa bukan ta'awuz dulu? Kenapa doa iftitah? Karena ta'awuz itu di awal membaca Al-Qur'an. Iftitah bukan Al-Qur'an. Iftitah bukan Al-Qur'an. Setelah doa iftitah baru ta'awuz. Apakah rakaat yang pertama saja atau di semua rakaat? Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya, sebagian memandangnya cukup rakaat pertama. Ya, sebagian memandangnya di setiap rakaat, dan itu yang dikuatkan oleh Syalbani rahimahullah. Dalam sifat salat Nabi beliau mengatakan bahwasanya ta'awudz itu di setiap rakaat. Setiap rakaat. Kenapa? Karena setiap rakaat kita mulai membaca Al-Qur'an, yaitu Al-Fatihah itu, surah Al-Fatihah. Ya. Tapi di sini apa yang dimaksud dengan surah Hud ayat 107 dan juga 108? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alun lima yurid. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ya. Yaitu kekal di dalam neraka. Madamatis samawati wal ard, selama langit dan bumi, selama langit dan bumi tegak. Ya. Ini tidak bertentangan ya. Karena langit dan bumi ini akan tetap ada. Tatkala kiamat tetap langit, tetap bumi. Hah? Tetap atau tidak tetap? Tetap, tetapi diganti. Lagu tetap ara. Allah mengatakan yauma tubaddalu samawati wal ard ghairal ardi yauma tubaddalu samawati, apa ayatnya itu? Pada hari ketika langit dan bumi diganti. Ya, diganti. Sehingga ada khilaf di kalangan para ulama, apakah diganti pakai bumi lain? Ndekna ya sudah bumi ini bumi lain. Pada Sumara Ida misalkan HP nda seda, beli HP lain baru. Ataukah langitnya itu juga diganti pakai langit lain? Sebagian mengatakan iya, diganti pakai bumi lain, pakai langit lain. Sebagian mengatakan bumi ini tetapi dimodif. Dimodif. Langit ini tetapi dimodif. Taib. Jadi mereka kekal selama langit dan bumi ada. Ya. Dan tetap ada. Illa ma syaa rabbuk, kecuali yang dikehendaki oleh Tuhanmu. Ya, yang dikehendaki. Maksudnya, ada tidak orang yang keluar dari neraka? Ada. Ada yang kekal dan ada yang keluar, dan itu kehendak Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah. Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Wa ammal ladzina su'idu, kemudian ayat 108, adapun orang-orang yang berbahagia, fa fil jannati, maka mereka di dalam surga, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ya, mereka kekal dalam sama madamatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk ata'an ghairu majzuz. Ya, ata'an ghairu majzuz. Ayat 108, ya insyaallah nanti kita lihat tafsiran lebih lengkapnya. Untuk saat ini hanya ini yang bisa Tiang sampaikan. Wallahu taala a'lam wa alam, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Yang maaf atas segala kekurangan. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.